Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu marilah kita senantiasa mengucapkan Amin. itu mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Apakah hari ini apakah hari ini hadir semua ya? Coba saya absen satu persatu ya. Alhamdulillah hadir. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hadir. Hadir Pak Guru. Amin Hadir Hidayat. semua Pak Guru. Amin Hidayat hadir apa tidak Amin Hidayat? Alhamdulillah. Amin Hidayat. Dewi Rahmawati. Amin. Tidak nih. Ya, Hesti Tiasih Anggra ini. Hadiroh. Ya, terus Hadiroh. Wafi Udaibi. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baiklah anakku, apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti Alhamdulillah. Alhamdulillah. buku materi sudah disiapkan buku materi? Sudah siap, Siap, Pak? Guru. Alat tulis Siap, juga Pak sudah Guru. siap ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak Siap, semua. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi munakahat ya. Apa itu munakahat? Nah, munakahat itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia itu adalah pernikahan ya. Pernikahan dalam Islam ya. Nah, untuk pembahasan lebih jauhnya ya, lebih dalamnya nanti kita bahas dalam sebuah diskusi ya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari kemarin ya, yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab ya. Apa hubungannya? Ya, hubungannya yaitu dalam pernikahan itu setelah seorang laki-laki dan perempuan menikah ya, maka akan timbullah antara hak dan kewajiban ya. Jadi kewajiban seorang suami salah satunya adalah menafkahi istri ya. Nah, menafkahinya bagaimana? Yaitu tadi dengan cara bekerja ya, dengan bekerja nanti akan menghasilkan uang ya. Nah, uang itu nanti untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya ya, buat beli beras, buat beli peralatan rumah tangga ya, atau mungkin buat glowing istrinya kayak gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu hubungan antara materi yang sekarang dan materi yang kemarin ya. Nah, kemudian mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi pernikahan ini ya. Silakan Mas Amin kayaknya mengacungkan tangan itu, Mas Amin. Ya. Apa pertanyaan Mas Amin? Oh ya. Ya, itu tadi pertanyaan dari Mas Amin ya. Mungkin saya beri kesempatan pada yang lain mau menjawab pertanyaan Mas Amin. Mas Syafiq mungkin mau menjawab pertanyaan dari Mas Amin. Tidak kedengeran Pak Guru, Mas Amin. Oh, Mas Amin tidak kedengeran ya. Ya, tadi bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mau menikah ya, atau single ya, single seumur hidup ya. Itu hukumnya bagaimana kira-kira menurut Mas Syafiq? Ya tidak boleh Pak Guru, karena harus mengikuti sunnah Rasul, katanya sunnah Rasul menikah Pak Guru. Oh ya, betul sekali ya. Kita sebagai umat Islam itu harus mengikuti sunatullah ya, kemudian juga sunnah Rasulullah ya.
Ya, karena Allah itu sudah memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49, An-Nahl ayat 72, ya, kemudian An-Nisa ayat 32, ya, kemudian ada hadis dari Nabi juga yang menganjurkan kita untuk menikah. Bahkan kalau kita nggak mau menikah, kita nggak diakui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, jadi Assalam. nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang pernikahan satu. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan ya, yaitu tentang satu, setelah mempelajari materi tentang pernikahan, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dan dalil pernikahan dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan hukum pernikahan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan tujuan-tujuan pernikahan dengan benar, ya. Yaitu tujuan untuk pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita melangkah jauh ke depan, ya. Silahkan. Tentang tujuan pernikahan mungkin atau tentang apa? Saya Bapak. Ya, silahkan, Pak Nur Said, Mas Nur Said. Ya, Pak Guru. Mau nanya, apakah boleh kalau tujuan itu hanya untuk senang? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Nur Said, pertanyaan yang bagus ya. Apakah boleh tujuan nikah itu hanya untuk Pak. ya untuk kesenangan saja ya? Kira-kira ada yang mau menjawab? Silahkan. Yang mencoba menjawab. Dewi. Mbak Dewi mungkin mau bisa coba menjawab? Ya, silahkan. Iya, Pak. Kalau menurut saya sih nggak bisa, Pak. Kan tujuan pernikahan itu untuk ibadah sesuai syariat. Tidak boleh hanya untuk kepentingan duniawi saja atau untuk kesenangan saja, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Itu menurut saya. Iya, benar. Jadi tujuan pernikahan itu enggak hanya untuk kesenangan ya, kesenangan yang mengarah pada duniawi saja. Betul. Ya, tapi harus sesuai dengan tuntunan agama ya. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi yang akan menjadi permasalahan ya nanti pada materi kita tentang pernikahan ya, yaitu tentang bagaimana hukumnya menikah tadi, kemudian bagaimana tujuan menikah yang benar ya menurut ajaran Islam ya. Baiklah anakku semua, sebelum materi tentang pernikahan ini kita lanjutkan ya, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok itu nanti kelompok 1 nanti ada Mas Lutfi, Mas Amin dan Mbak Himat untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Mas Syafiq, Mas Nur Said dan Mbak Hesti. Kelompok 3 Mas Wafi, Mas Husen dan Mbak Dewi, yaitu nanti kelompoknya. Nah, sebelum melanjutkan ke tugas kelompok masing-masing ya, nanti di sini saya tayangkan sebuah video ya. Video ya di depan, silahkan diamati ya, yaitu video tentang khitbah ya. Khitbah itu adalah lamaran atau meminang ya. Ini salah satu proses dalam pernikahan. Sebelum pernikahan dilakukan itu ada namanya proses meminang atau melamar atau mengkhitbah ya. Ya, silahkan disaksikan ya. Screen share-nya belum, Pak. Ya, ini. Under the stars, I knew it wouldn't be the. Saya mau nanya sebelum Mas Adi menyampaikan khitbah atau pinangannya, saya sebagai wali tentu menjadi kewajiban saya untuk menanyakan keyakinan Mas Adi menikahi anak saya. Apa yang membuat Mas Adi sudah yakin untuk menikahi itu? We could write an endless story through the struggle.
Ya itulah tadi ya video Tanya Pak tentang Guru. lamaran atau khitbah. Ya mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan video tadi. Mas Wafi mungkin. Ya Pak, Ya, gimana? bagaimana sih cara memilih istri Pak? Oh ya, cara Bagaimana cara memilih istri? Cara Iya, memilih ya, bagus. calon istri ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, mungkin ada yang mau mencoba menjawab bagaimana cara memilih calon istri. Saya Pak. Mas Husen, silakan Mas Husen. Ya, yang saya tahu dari pengajian itu katanya kalau milih calon istri itu yang solihah Pak, Yang solehah, cantik, ya, cantik. syukur-syukur kaya, nggih, ya. Ya, bagus ya. Syukur-syukur kaya, jadi nggak perlu cari. Ya, Oke. semua orang laki-laki pasti seperti itu ya, pengen punya istri itu yang cantik, yang kaya, kayak gitu ya, yang baik ya. Ya, tapi kan itu 1000 banding 1. Sempurna Pak. Sempurna gitu ya. Ya, untuk ini kita diberikan rambu-rambu ya, diberikan rambu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu tungkahul mar'atu arba'in ya, tungkahul mar'atu arba'in, yaitu lima liha li hasabiha li jamaliha walidiniha ya. Nah, apa artinya? Wanita itu dinikahi itu karena 4 hal. Yang pertama itu karena hartanya ya, karena nasabnya ya, kemudian karena kecantikannya, kemudian yang terakhir karena agamanya ya. Nah, kemudian Rasul menambahkan ya, nikahilah karena agamanya ya, kalau tidak kamu akan celaka ya. Jadi yang di sini, jadi kriteria kita untuk memilih calon istri itu ya, yang pertama harus dilihat dari agamanya ya, agamanya dulu ya. Syukur-syukur sih dapat semuanya ya. Tapi kan ya susah ya. Nah, tapi yang pertama adalah agamanya. Nah, itu anakku semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pernikahan ya. Silahkan, tadi sudah saya bentuk menjadi 3 kelompok ya, silahkan didiskusikan. Saya bagi saja. Kelompok 1 mendiskusikan masalah tentang pengertian pernikahan ya. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan masalah dalil dan hukum nikah. Kemudian kelompok 3 mendiskusikan masalah tentang tujuan pernikahan dalam Islam ya. Silahkan dikerjakan ya, boleh dengan referensi dari buku materi ya, boleh dari internet ya. Ya, silahkan, atau buku pelajaran yang lain. Saya beri waktu kurang lebih 40 menit ya. Silahkan dikerjakan. Baiklah, anak-anakku semua sudah Ya, Bapak. Sudah selesai atau belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 1. Sudah, Bapak. Lagi, Bapak. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1, Ya. Pak Lutfi. Ya, kelompok 3 sudah. Ya, sudah. Ya, Kelompok ya, 3 kalau sudah sudah, Bu Dewi. ya coba langsung dipresentasikan ya. Kelompok 1 tentang pengertian nikah. Ya, kelompok 1 tadi ada ya Mas Lutfi, silakan. Tentang pengertian nikah. Baik, terima kasih waktunya Pak Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih oleh aku hasil diskusi kami kelompok 1 yang membahas tentang itu kalau saatnya adalah menjodohkan. Ya, terus kalau Ini kan secara syariah yaitu akad yang menghalalkan hubungan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan
yang bukan mahram sehingga timbul hak serta kewajiban di antara keduanya. Itu hasil diskusi kelompok kami, Pak Guru. Ya, Mohon bagus. koreksinya. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anakku semuanya untuk kelompok 1. Ya. Ya, kemudian kita lanjut kelompok 2. Ya, mungkin demikian. Ya. Terima kasih Mas Lutfi. Lanjutkan kelompok yang kedua, silahkan. Kelompok 2, Mas Syafiq, Mas Nur Said atau Mbak Esti yang presentasi. Ya Pak. Saya Pak. Ya, Oke, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dalil menikah dan hukum nikah. Dalil nikah itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 49, An-Nahl ayat 72, An-Nur ayat 32 dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk hukum nikah itu ada 5 Pak. 1 sunnah, 2 wajib, 3 mubah, 4 makruh dan 5 haram. Begitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih Mas Syafiq ya. Hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5 ya. Itu menurut kesepakatan para ulama atau ahli fikih ya. Jadi bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dari orangnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok 3, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Mas Wafi atau Mas Husen atau Mbak Dewi. Bu Dewi yang membacakan hasilnya Bu A. Iya. Katanya genderisasi. Ya, Mas Mbak Dewi, monggo. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berdasarkan diskusi kelompok 3 yaitu tentang tujuan menikah. Ini kami melihat dalam surat Ar-Rum Pak ayat 21. Ya. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Jadi biar hidup kita tenang, Pak, kalau sudah menikah. Ya, betul. Terus ada lagi? Ya, jadi dalam surat itu yang ketiga itu untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi. Jadi tidak zina, Pak. Kalau zina kan dosa. Ya, kalau menikah betul. itu jadi dapat pahala, Pak. Betul. Ya. Ibadah terindah. Kemudian yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Jadi nasabnya jelas. Ya, betul. Kemudian yang terakhir untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Itu saja, itu menurut kelompok kami, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah anak-anakku semua, itu tadi terkait materi kita pada hari ini ya tentang pengertian nikah, hukum dan dalil nikah, kemudian tentang tujuan nikah. Nah, setelah ini nanti kalian silakan ketua kelompok ya untuk berkeliling ya berkelompok untuk saling bertukar informasi ya terkait hasil diskusi tadi ya. Silakan nanti bertukar informasi dengan kelompok yang lain ya. Kemudian setelah ini ya nanti saya bagikan LKPD ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silakan dikerjakan untuk LKPD-nya. Ya, baiklah. Waktunya habis, silakan untuk dikumpulkan ke depan LKPD-nya. Mbak Hima kumpulna. Ya. Oh iya, ini Pak. Ya, sudah ya. Ya, sudah semua ini ya. Baik, Pak. Mas Amin ini belum nih, Mas Amin. Kelas saya Bu Dewi. Mas Amin belum itu Pak Guru. Ya, Mas Amin belum. Mas Iya, Amin mana, juga Pak? Terus, Udah Bapak. selesai belum? Iya Mas Amin itu Tinggal belum terus saya. Oh, Oh ya. Ya,
sudah ini sudah dikumpulkan. Bentar ini Pak, tinggal dikit lagi, tinggal dikit. Ya, ini Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi tadi tidur terus itu Mas Amin. Aduh. Ya, itulah tadi ya anak-anakku semuanya tentang materi kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya tadi kita sudah membahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya. Bukan muhrim itu ada dua, ya, muhrim karena senasab dan muhrim karena sepersusuan. Ya. Senasab itu artinya muhrim karena ada hubungan pertalian darah, ya, seperti saudara kandung. Nah, itu kita tidak boleh menikah dengan saudara kandung kita. Atau karena sepersusuan, ya, sepersusuan itu misalkan si A punya anak laki-laki kemudian disusukan sama si B. Si B ini punya anak perempuan. Nah, maka si anak si A dan si B ini tadi disebut saudara sepersusuan dan haram untuk menikah, ya, atau namanya muhrim. Jadi nikah itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki yang bukan muhrim, ya. Kemudian timbullah hak dan kewajiban di antara keduanya, ya. Ada hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, ya. Nanti itu kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, mungkin hanya sampai di sini ya pelajaran kita kali ini, ya. Alangkah baiknya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Marilah kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Sama. Oke, matur nuwun Bapak. Ya, semoga kalian jadi anak-anak yang soleh-solehah semua ya. Ya. Amin. Amin. Sampai Amin, ketemu amin. lagi di pertemuan yang kedua minggu depan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.